Hello everyone, terima kasih telah berkunjung di channel saya, di corner saya. Di video kali ini, seperti yang kalian lihat di title-nya, saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang saya dapat dari teman-teman di Instagram saya. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih telah DM saya. Mohon maaf, saya tidak bisa membalas satu persatu karena kesibukan saya. Dan seperti yang kalian tahu, saya sebenarnya dulu di Australia itu 1 tahunan lebih, terus sekarang berada di negara lain. Saya sekarang berada di Eropa, di Belanda. Kalau kalian berminat mengetahui tentang kira-kira bekerja di Belanda itu apa saja, komen di bawah, mungkin saya akan buat videonya. Namun untuk video kali ini saya akan fokus ke kira-kira menjawab pertanyaan mengenai working holiday visa. Yang pertama, bolehkah saya bekerja dan juga study pada saat menggunakan working holiday visa? Sebenarnya working holiday visa itu kan ada 2 jenis ya. Untuk Indonesia kalau nggak salah itu 462. Nah, di listnya itu orang-orang yang menggunakan visa ini tuh bisa bekerja selama 1 tahun atau 12 bulan. Dan bisa diperpanjang lagi visanya ketika kalian memenuhi persyaratan untuk perpanjang second year visa. Syaratnya apa? Nanti kalian bisa cek aja di websitenya. Yang saya tahu, in general, kalau kalian pada saat first year, kalian itu mesti kerja 3 bulan di bagian north. Setelah itu bisa nge-apply untuk second year kalian. Nah, bekerja di Australia itu ada beberapa aturannya. Misalnya kalau menggunakan visa working holiday, kalian itu hanya boleh bekerja di satu company itu selama maksimum 6 bulan. Kalau kalian mau extend, biasanya mencari pekerjaan lain. Itu juga merupakan salah satu kelemahan sih orang-orang yang menggunakan visa working holiday. Tapi jangan khawatir, ada banyak sekali pekerjaan yang membutuhkan orang, dan kalian bisa untungnya adalah kalian bisa pindah dari kota satu ke kota yang lainnya, dari tempat kerja satu ke tempat kerja yang lainnya, seperti itu. Pertanyaan yang kedua tadi, bolehkah saya mengambil kuliah atau sekolah pada saat menggunakan working holiday visa? Jawabannya iya, boleh. Kalau nggak salah maksimum itu 4 bulan. Jadi pada saat misalnya kalian mau combine antara beberapa hari bekerja dan beberapa hari untuk ngambil course, misalnya kalau kalian yang ceritanya niatnya habis working holiday itu bakalan studi, itu kalian bisa nge-apply beberapa course di university yang ada di Australia. Misalnya kayak di Sydney ada beberapa program yang ditawarkan itu biayanya murah, bahkan ada yang gratis. Kalian bisa subscribe, terus kalian menggunakan visa working holiday. Kalian tidak perlu apply sebagai student visa, kalian bisa menggunakan working holiday visa kalian untuk belajar di Australia. Misalnya kalian kalau misalnya mau switch karir dari businessman menjadi IT, kalian bisa mengambil beberapa program yang ada di universitas, terus kalian apply. Setelah 4 bulan nanti kalian biasanya mendapatkan kayak semacam sertifikat, dan sertifikatnya itu bisa digunakan untuk apply pekerjaan yang lebih baik setelah working holiday visa. Misalnya seperti itu. Jadi jawabannya iya. Terus yang kedua, bolehkah saya pergi keluar masuk Australia pada saat menggunakan working holiday visa? Sebenarnya boleh aja. Misalnya kalian grantednya di bulan Januari, terus kalian masukin ke Australia itu bulan Februari, berarti nanti akan terhitungnya di bulan Februari. Sebelumnya kalau kalian di granted working holiday visa, kalian punya waktu 1 tahun untuk Australia, dan 1 tahunnya itu akan dihitung lagi 1 tahun pada saat kalian masuk Australia. Jadi gini, pada saat apply terus dapat surat granted, kalian punya waktu 1 tahun untuk masuk Australia. Nah, pada saat kalian udah masuk Australia, dari situ, dari pertama kali kalian masuk itu, yang bakalan dihitung 1 tahun kalian berada di Australia. Jadi misalnya, kalian grantednya bulan Januari, kalian punya waktu Januari sampai Desember untuk masuk Australia. Kalau kalian masuknya bulan Juni, berarti nanti akan dihitungnya dari bulan Juni sampai bulan Juni tahun berikutnya, itu terhitungnya 1 tahun. Misal kalau kalian datang bulan Juni ke Australia, berarti kan dari bulan Juni, terus bulan Agustus misalnya kalian balik ke Indonesia, kalian bisa balik, terus bisa balik lagi ke Australia selama
belum habis masa visa kalian, dan masa visa kalian itu bakal dihitung dari bulan Juni karena kalian masuknya bulan Juni. Semoga kalian paham dengan penjelasan saya. Kalau misalnya kalian bingung, nanti bisa di komen di bawah. Jadi saya akan jelaskan lagi, atau teman-teman yang lain yang bisa membantu kalian untuk menjawab pertanyaannya. Bolehkah saya membawa partner saya atau pasangan saya menggunakan visa saya? Sebenarnya visa working holiday ini di-grantednya untuk satu orang. Jadi kalau kalian punya partner, sebenarnya nggak bisa sih. Jadi partner kalian itu solusinya bisa mendaftar working holiday secara bersamaan. Jadi kalian daftar working holiday visa, terus partner kalian juga bisa daftar working holiday visa, terus kalian bisa bareng datangnya. Seperti itu. Terus berapa biaya visanya? Untuk biaya tersendiri, saya rasa kalian bisa cek di websitenya Australia, karena kayaknya setiap tahun bakalan berubah. Untuk tahun sekarang nih, pada saat saya buat videonya itu $510 Australia. Ya, dan visa working holiday visa juga itu kan ada 2 jenis ya. Kalau yang untuk Indonesia itu 462. Kalau yang orang yang dari Eropa biasanya itu 417, dan harganya sama. Untuk yang sekarang $510 Australian dollar. Umur, kira-kira umurnya berapa ya? Nah, untuk masalah usia tersendiri itu lagi-lagi untuk orang Indonesia itu dari 18 sampai 30, kalau nggak salah 30 tahun. Kalau nggak salah ya. I'm not really sure, but kayaknya range-nya seperti itu. Untuk make sure-nya kalian bisa cek aja, nanti saya akan cek juga sih. Kalau setahu saya itu dari 18 sampai 30 tahun. Ada juga yang beberapa sampai 35 tahun, tapi kayaknya bukan negara kita, negara lain. Kalau misalnya visa saya habis, apa yang harus saya lakukan? Kalau visa kalian habis, kalian harus memperpanjang visa kalian. Kalau kalian masih ingin tinggal di Australia, cara memperpanjangnya ada beberapa cara. Kalian bisa pilih jenis visa apa yang kalian ingin butuhkan. Kalau kalian misalnya pada saat working holiday visa pertama kali, terus kalian memenuhi persyaratan untuk lanjut ke second year, dan kalian bisa memperpanjang menggunakan second year visa. Terus kalau misalnya setelah second year nih habis, terus tapi kalian udah juga memenuhi persyaratan untuk third year, biasanya third year itu kalian mesti kerja 6 bulan di bagian north. Kalau semua persyaratan ini udah terpenuhi, kalian bisa melanjutkan untuk ke third year working holiday yang ke tahun ketiga. Nah, pertanyaannya kalau misalnya semua working holiday visa kalian udah habis, kalian mesti untuk memperpanjangnya gimana? Nah, saran saya kalian bisa mengambil visa student. Jadi beberapa student itu atau beberapa universitas itu biasanya punya agen-agen universitas yang bisa membantu kalian untuk nge-apply study yang kalian inginkan. Dan biasanya kalau kalian apply dari Australia itu jauh lebih mudah ketimbang kalian nge-apply pada saat kalian berada di luar Australia. Karena kalau di Australia kan ibarat kata kalian udah tinggal di Australia, kalian punya address di Australia, terus kota juga kalian sudah tahu, dan mereka juga bakalan tahu, terus kalian juga sudah punya bank account, jadi untuk ngebayar studinya juga lumayan. Utamanya biasanya untuk student itu kalian dibutuhkan bank statement kalau kalian punya uang cukup untuk melanjutkan sekolah kalian. Jadi kalau misalnya niatnya memang tinggal lama di Australia, saran saya pada saat first year, second year, dan third year kalian nabung untuk nanti sekolah. Jadi pada saat setelah sekolah nanti bisa apply lagi. Dan semakin lama kalian tinggal di Australia, semakin besar kemungkinan kalian untuk mendapatkan permanent resident atau bisa nge-apply sebagai permanent resident. Karena mungkin setelah working holiday visa, kalian bisa sekolah. Setelah sekolah, nanti kalian bisa akan di-hire di beberapa perusahaan atau di salah satu perusahaan yang bisa sponsorin kalian. Setelah kalian dapat itu, terus bisa nge-apply permanent resident. Itu sih.
Mungkin cukup sekian pertanyaan dari kalian. Kalau misalnya punya pertanyaan lain, kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Terus atau bisa DM ke saya. Nanti saya akan buat video lagi. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf kalau misalnya agak lama saya nguploadnya karena saya sedikit agak sibuk sih. Saya bekerja terus kalau saya punya waktu luang saya akan mencoba menjawab pertanyaan kalian langsung. Dan mungkin juga membuat video lagi. Dan I think that's all. Terima kasih telah menonton ke channel saya. See you again everyone. Be safe and I'll see you next time. Bye bye.